Itu kita bertiga ngedenger suara mandi air. Sedangkan kita kalau mau nyalain air tuh harus ke depan dulu. Iya. Kayak tembok cekrek Ada gitu. kontaknya. Kontak. Harus ke situ kan. Ini ada suara air, ada suara apa? Bukan suara misalnya, tapi rame. Ke orang mandi. Iya. Ngambil baju. Akhirnya, Mak, kok balik gitu? Iya, mau ngambil baju. Udah, jadi kita ini kan ruangannya di depan. Mak gue masuk dong ke ruang tengah yang sebelumnya ditempatin tidur sama kakak gue yang cewek. Udah tuh ditungguin bang, kok nggak keluar mak gue. Gitu. Mak gue nggak keluar dari ruang tengah itu, nggak keluar sama sekali. Udah lama banget. Iya, kakak gue penasaran dong yang buang kesurupan yang satunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini. Subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin. Nah, lagi-lagi nih, kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman mistisnya di sebuah kontrakan yang letaknya masih di daerah timur nih. Jadi banyak banget kejadian-kejadian horor nih yang dialami sama narasumber dan keluarganya ini. Jadi nanti biar lebih lengkapnya lagi, langsung aja biar narasumbernya aja lah yang menceritakan. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Hamid. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang Hamid? Alhamdulillah sehat. Sekali lagi makasih banyak nih, lu udah mampir lagi nih ke channel. Siap. Nah, jadi buat kalian semua, Bang Hamid ini pernah cerita juga nih di Dimensi Mistik ya. Waktu itu lu nginep di Villa Angker ya, sama lu masuk ke Desa Berhantu. Desa Berhantu. Nah, lu juga salah satu konten kreator nih Bang. Iya betul. Nah, nama channelnya apa nih Bang? Bisa dikenalin dulu Bang. Hamid Misteri. Hamid Misteri itu isi kontennya sama nih, podcast atau penelusuran. Podcast horor. Oh, podcast aja nih kayak gue. Nah, nanti buat kalian semua wajib banget nonton ceritanya Bang Hamid ini dari awal sampai habis, karena menurut gue ini epic banget nih. Dia ngontrak di kontrakan angker ya, di Jakarta Timur. Nanti lu wajib banget mampir, support gue dengan cara subscribe. Nanti link YouTube-nya gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, Bang Hamid, kita lanjut ke obrolan nih. Tadi lu sempat ngobrol sama gue nih di depan. Kalau lu ngontrak di daerah Jakarta Timur, ternyata kontrakan ini angker. Iya. Emang lu ngalamin apa nih Bang di kontrakan itu Bang? Jadi gua sama kakak gua ngelihat emak gua masuk ke dalam terus berinteraksi kayak kok balik gitu. Iya mau ngambil baju dan kita tungguin tuh nggak keluar. Dilihat sama kakak gua itu nggak ada. Ternyata bukan emak gua. Waduh. Nah terus abang gua ketika lagi mandi itu ada yang gedor. Akhirnya keluarlah pakai handuk. Lu ngapa sih gedor? Lah kita lagi di luar, lagi di ruang depan nonton TV. Ya, horor banget nih kontrakan lu Bang, tapi boleh ditahan dulu nih Bang. Siap. Lagi-lagi mau ngingetin buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo bisa banget nih kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini. Yaudah, gue rasa cukup, jangan banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Iya Bang Hamid, bisa langsung dimulai aja nih ceritanya. Ini Bang ceritanya awal tahun 2013, 2 hari sebelum gue pindah ke kontrakan yang di Kampung Rambutan. Itu kita masih kayak survei lah gitu kontrakannya. Sehari sebelum gue pindah nih. Oh, sebelum menempatin lah. Iya, gue sama keluarga lah, pasti kayak abang gue ke situ buat survei sekaligus bersih-bersih karena besoknya kita mau pindah. Di situ warga situ kaget, kayak bang mau pindah di situ ya? Iya. Oh emang berani? Orang-orang sekitar udah kayak nakutin gitulah. Oh, udah pada bertanya-tanya nih. Iya. Kata abang gue gini,
emang ada apaan? Enggak, nggak ada apa-apaan sih. Belum pada cerita lah. Ada nih satu warung nggak jauh dari kontrakan itu. Kok berani banget sih nempatin di situ? Itu kalau gue boleh tahu kontrakannya petakan atau gimana nih bang? 3 petak. Oh 3 petak. Ya 4 sama inilah apa dapur, kamar mandi. Iya. Dan gue tuh paling pojok banget dapetnya. Di samping itu udah kebun masih. Iya. Pohon pisang lah, pohon bambu. Kira abang gue nggak ngeladenin lah kan. Langsung tuh kita ke kontrakannya, buka pintu. Dan itu masih berantakan banget kan, kayak atap-atapnya, ubin-ubinnya, tembok-temboknya. Gue beresin tuh dari pagi lah sampai sore. Ketika gue beresin ya sama abang gue berdua, itu siang, ya abis dohor lah. Jadi di ruang tengah, itu baru belum gue nempatin, itu udah emang udah horor banget sih bang. Iya. Gue lagi nyapu nih, abang gue lagi beresin kamar mandi tuh nyikatin. Nah abang gue lagi nyikat, dia langsung lari bang ke depan. Lah lu ngapa? Kata gue kan, tadi lu napas ya? Gitu. Napas apaan? Emang gue napas kedengeran sampai kamar mandi? Iya. Ya kan? Katanya ada yang gitu, kayak orang capek. Helaan napas. Iya, padahal kan emang ya kalau dipikir kan harusan gue yang capek, emang capek kan beres-beresin dari pagi sampai siang. Dan di situ ketika abang gue lagi nyikatin kamar mandi, itu kayak orang napas lah gitu. Iya. Dari situ abang gue kaget, gue nggak dengar. Nah, singkat cerita, udah sore kan, itu yaudahlah gue cabut. Gue kunci pintu, gue balik lagi ke kontrakan gue yang di Palmerah. Nah di situ nanya nih mak gue, ini gimana kontrakannya? Kan yang nyari gue sama abang gue ya, mak gue belum survei. Diceritain, gini kayak yang tadi tuh ada napas gitu. Emang horor banget apa serem? Enggak sih, biasa aja kata gue gitu. Nah akhirnya kita nunggu nih, ya sampai besok lah. Kebesokannya ya gue berangkat itu kayak apa ngangkutin barang ke dalam losbak. Iya. Itu kisaran jam 9 pagi. Nyampe kampung rambutan setengah 10-an lah. Di situ depan gang kita turunin barang-barang ke kontrakan itu. Nurunin. Nah itu awal abang gue sama mak gue yang masuk. Gue masih nurunin dari losbak ke bawahnya tuh. Nah di situ abang gue bilang sama gue nih, sama kakak gue satu lagi, lah kok rumahnya berantakan lagi? Jadi kan itu udah kita beresin. Itu di dalam itu kan 3 petak, itu semuanya berserakan sampah lagi. Oh padahal kemarin habis lu bersihin ya? Iya, bertanya-tanya lah abang gue sama warga, ya tetangga lah. Ini kemarin siapa yang masuk? Ada yang masuk gak? Kok udah saya beresin sama adik saya, pas tadi baru masuk ini apa berantakan lagi. Nggak ada yang masuk sama sekali, dan juga nggak ada yang megang kunci. Iya. Cuma abang gue megang kunci, dikasih sama yang punya kontrakannya. Udah tuh di situ beresin lagi, ya bikin kerjaan lah. Beres tuh rapi lah, langsung kita masukin barang-barang semuanya, ditata. Itu biasa, nggak ada apa-apaan. Sampai malam, ketemu malam, kita masih namanya orang baru pindahan kan. Iya. Beres-beres ya, taruh ini di situ di mana. Sehari 2 hari aman tuh, ya masih aman. Gue nempatin ini hari ketiga. Kalau gue boleh tahu, gue potong dulu bang, itu dikasih nominal harga berapa tuh kontrakan itu? Itu kontrakan harga 8,5 waktu itu. Oh 850.000. Iya. 8,5. Hari ketiga nih gue nempatin kontrakan di situ. Ya berlima lah isinya. Ada tetangga nih, tukang cilok. Iya. Nyamperin kayak sowan gitulah sama tetangga baru. Lah. Iya betul. Oh ibu, apa namanya, baru pindah ya bu? Gitu. Kan dia nggak tahu tuh. Iya baru banget nih, 2 hari yang lalu lah. Di sini ada, dia langsung ngomong kayak, di sini ada apa bu yang selama baru 2 hari ini?
apa 2 hari Lu apa nempatin? iya Oh, ngerasain apa gitu. iya. Enggak sih, belum ada apa-apaan. Emang kenapa? Kata mak gua. Nah abang gua bilang emang dari awal kayak ada yang nanya kok berani gitu, cuman nggak diladenin sama abang gua kan. Diceritain sama si abang ini tukang cilok, seolah-olah kayak nakutin gitu bang, tapi kita nggak takut kan. Iya bu, waktu itu di sini nih ngontrak apa yang ngontrak di sini nggak pernah ada yang lama. Oh, Belum lama 3 bulan yang lalu yang ngontrak di sini katanya bayi nih punya bayinya itu kesurupan terus lah gitu katanya, sampai meninggal di situ. Terus setelah tukang apa sebelum ibu-ibu yang punya bayi ada lagi tukang SS lah kayak tukang sosis bakar. Di situ digangguin terus katanya. Akhirnya keluarga gue langsung nembalin kan. Enggak, biasa aja di sini nggak ada apa-apaan. iya. Ya udah dong, akhirnya dia pamit lah. Yaudah bu, saya balik dulu ya gitu. Oh ya udah. Nah di situ kan gue mulai dapet teman baru nih. Hari itu kayak tetangga gue pantaran gue lah nyamperin kayak salaman kenalan. Udah tuh akhirnya gue main keluar diajak. Iya. Nah gue balik main nih bang, jadi kan kakak gue ini emang tukang kesurupan ya. Iya. Oh, iya ya. Sering banget Sering kesurupan. banget lah gitu. Iya. Gue nggak tahu kan itu beneran atau gue tuh kesurupan mulai emang dia. Tapi setiap dia kesurupan gue nggak pernah ada, maksudnya dia kesurupan gue cabut, gue malas banget ngeliatnya. Udah tuh akhirnya malam nih bang. Nah di malam itu jadi kan sampingnya kebun nih bang. Nah di situ apa sih namanya sampah juga, tempat warga buang sampah di kebun itu. Iya. Jadi buang sampah bakar. Nah datanglah malam itu nih abangnya mak gue datang dari kampung. Dia bilang gini, ini mah sarangnya nih gitu. Oh, iya. Hati-hati kalau maghrib tutup pintu lah apa segala macem. Iya. Besoknya ini kan sore nih bang, ya waktunya anak-anak balik sekolah lah. Bocah SD umuran 10 tahun. Jadi kan itu dia balik lewat depan rumah gua. Nah di samping rumah itu kan kebun, itu ada gang lagi buat ke kampung sebelah. Nah di situ kan gue lagi pada duduk ya di petakan paling depan tuh. Jalan tuh bocah, gue juga ngeliat ada jalan, ada bocah sekolah lewat situ. Tapi yang satu dia sendirian, cowok, jalan pas banget gang kan itu kan pohon ini nih bang, bambu tinggi banget. Nggak lama kemudian itu dia teriak, astagfirullahaladzim. Dia lari bang, sejadi-jadinya kenceng banget, sampai langkahnya itu dia benar-benar lari, sampai ngos-ngosan, berhenti depan warung, kayak nggak bisa napas lah. Ditanya-tanya sama orang, nah gue keluar sama gue nih, sekeluarga gue keluar. Kenapa? Jangan ditanya-tanya dulu, dikasih air, tolong kasih minum tuh. Akhirnya emak gue nyuruh ngomong, coba ngomong deh ada apaan. Iya bu, tadi saya lewat di gang situ, saya lihat dari jauh itu apaan, kok kayak ada orang duduk. Jadi madep dia bang, ini bocah kecil, ini sosoknya. Nah, itu ketutupan rambut. Dia penasaran dong. Jadi kan ini gang, ini rumah nih, ini rumah gang kecil. Nah di samping di kanannya dia ini pohon-pohon bambu. Iya. Dia berhentilah di depan sosok itu. Kok rambut panjang banget, dia bilang gitu. Akhirnya dia tompo, sosoknya malah begini, madepin ke dia. Nah itu mukanya hancur, jadi dia kaget. Di situ langsung lah pada bercerita, emang di situ banyak lah segala macam isu-isunya. Itu kan jadi gue udah ya hari kelima lah gue nempatin di situ. Gue udah punya temen dong. Jam 2 malam gue ke rumah temen gue jadi emang gue niatnya buat ngeprank, nakutin bang. Gue bawa pakai mau kena mak gue lah.
Gue ke kontrakan temen gue nih di kampung sebelah. Itu gue ngelewatin gang itu emang serem banget. Gue dikolek, sini main. Ya udah gue 1:30 keluar. Sebelum jam 2 lah. Gue lewatin situ sambil gue bawa mau kena. Itu belum kenapa-napa bang. Belum sama sekali kenapa-napa, masih sehat lah badan gue. Jadi kontrakan temen gue kan, gue nggak lewat depan rumahnya nih, lewat belakang. Pintu belakang dibuka sama dia. Gue masuk, ada bolongan nih kayak etalase lah. Di situ gue biasa ngeprank, gue nongolin pala gue. Ya kayak gue nakut-nakutin temen-temen gue nih. Pada kaget semua temen gue, pada Parno lah tuh kan tuh. Padahal gue ketawa-tawa kan. Ya udah gue masuk, gue pada kesel tuh sama gue. Setengah jam kemudian, jam hampir 2:30 lah, gue balik. Gue balik ya, ngantuk. Dan lambung gue tuh sakit banget, bener-bener sakit. Gue balik lewat gang itu lagi bang. Karena katanya ada kata orang-orang nggak ada yang berani lewat situ kalau udah malam. Karena emang gelap banget. Gue balik, itu sebelum gue masuk gang kecil nih, itu gue jalan udah bungkuk, berat banget. Oh lu kayak seakan-akan ketindihan nih? Iya, bener-bener berat banget. Gue udah nggak bisa ngomong. Dan gue nih berusaha kayak apa bahasanya, meraih gitu buat nyampe rumah. Gue udah bener-bener ngakak banget. Napas gue udah susah banget. Perut gue kayak dipelingkir. Akhirnya gue sambil bungkuk-bungkuk lah jalan. Ketika gue nyampe rumah, itu gue buka pintu bukan pakai tangan, kan dikunci sampai jebol selotannya. Gue dobrak pakai badan. Gue nyebut mah. Di situ mah gue keluar tuh. Maksudnya dari dalam ke ruang tengah, ke ruang depan. Lu apa? Kan kata mah juga apa, nggak usah keluar malam. Gue nggak sadar itu, udah bener-bener nggak sadar. Gue digotong ke kasur, gue dikasih gue bikin teh anget. Ya abang gue, kakak gue pada bangun kan. Gue ditanya-tanya kagak nyaut, katanya mata gue udah ke atas gitu. Terus gue bikin teh manis, gue minum. Teh manis kan gue minum, itu nggak berasa panas, langsung gue glek-glek, pada kaget. Di situ gue di ngajiin tuh sama mama gue. Bahkan sekeluarga gue di ngajiin di situ. Yang gue denger tuh surat Yasin sampai 3 kali baru gue sadar. Yang punya kontrakan datang. Jadi mau gue nanya nih sama yang punya kontrakan, Bu, di samping ini emang ada orangnya? Kok berisik banget sih tiap malam? Oh nggak ada, udah 3 tahun 4 tahun nggak pernah ada yang ngisi. Nggak berani juga kali. Padahal yang punya kontrakannya tahu. Ya belum diceritain lah. Karena di situ biasa kita kayak menjalankan aktivitas lah sehari-hari. Abang gua kerja, ada yang kerja, ada yang enggak. Jadi kan emak gua ke Depok nih, ke rumah kakak gua yang satu lagi, lahiran. Di situ gua bertiga, gua sama kakak gua 2 cewek. Gua di depan, kakak gua di ruang tengah, kakak gua yang sering surupan nih di dapur. Masak lah. Beres masak, ngumpul nih di ruang paling depan. Ruang paling depan. Itu kita bertiga ngedenger suara mandi air. Sedangkan kita kalau mau nyalain air tuh harus ke depan dulu. Kayak tembok cekrek ada gitu. kontaknya. Harus ke situ kan. Ini ada suara air, ada suara apa? Bukan suara nyesanya, tapi bur rame. Ke orang mandi. Iya. Kakak gue penasaran. Ke dalam ke kamar mandi itu pintu emang ditutup. Tapi suara mandi masih ada. Ngibrit, masih kedengeran? Masih. Ngibrit kakak gua. Kayak dia mandi emak ya gitu. Kan emak ke Depok. Oh itu siapa? Dilihat aja sama kakak gua. Itu pintu kebuka, anduk jatuh tuh jatuh di ubin. Gayung juga nggak di dalam baknya. Di ubin. Di lantainya semua. Semuanya itu. Otomatis lari. Dan pintunya itu kayak gagangnya ini nih, susah dibuka karena patah gara-gara gua. Sama selatannya juga. Itu belum susah dibuka kan, harus ditekan banget baru bisa. Itu kita berebutan bang, kayak buru buka saking paniknya kan.
Itu siang padahal. Iya. Saking paginya buka. Itu nggak bisa. Akhirnya kakak gue berhasil buka pintu. Jadi lama banget bang. Gue kan kelamaan kan. Gue dobrak tuh jendela. Iya. Kaca kan ada ventilasinya. Gue tendang, kaca gue sampai loncat. Baru gue loncat dari kaca, dari jendela tuh gue berdua. Yang kakak gue tuh lewat pintu, saking paniknya. Pada datangin tuh tetangga, emang ada apaan? Gitu. Enggak, tadi kayak ada suara yang mandi. Senyum dong tuh, iya emang di sini sering. Ya yang nggak pada betah lah ngontrak di sini. Udah coba masuk, gak ada apa-apaan. Emang gak ada apa-apaan tadi. Tiba-tiba kamar mandi pintu kebuka pas habis ada yang mandi. Tuh akhirnya gak lama kemudian emak gue balik ya ngambil baju lah, kan nginep tuh ngurusin kakak gue lahiran. Jadi selama sebulan itu emak gue masih di Depok. Yang penting anak-anaknya doang. Yang nempatin di kontrakan itu lu sama kakak-kakak? Iya, karena posisi udah 9 bulan yang di Depok. Oh iya. Balik tuh ambil baju. Akhirnya, mak kok balik gitu? Iya mau ngambil baju. Udah, jadi kita ini kan ruangan di depan. Mau gue masuk dong ke ruang tengah yang sebelumnya ditempatin tidur sama kakak gue yang cewek. Udah tuh ditungguin bang, kok nggak keluar sama gue. Gitu. Mak gue nggak keluar dari ruang tengah itu, nggak keluar sama sekali. Udah lama banget. Iya, kakak gue penasaran dong, yang bukan kesurupan nih satunya nih. Lah, mak kemana? Kok nggak ada? Nggak ada mak gue. Padahal tadi masuk ke ruang. Iya, kita ngomong juga kan, mak nggak kok balik baru tadi pagi sono, iya mau ngambil baju. Ini udah ya sejam lebih lah kita tungguin, kok nggak keluar. Maksudnya bukan tungguin ya, otomatis kan namanya ruang 3 petak, pasti keluar kelihatan lewat pintu. Jamperin sama kakak gue, nggak ada gitu. Mak kemana? Perasaan tadi ada. Tadi kan emak itu katanya mau ngambil baju dulu, bajunya. Serius lo? Iya nggak ada, coba lihat. Ke ruang tengah, terus ke dapur, kamar mandi nggak ada. Sampai gue cari ke samping rumah nggak ada. Nah jadi situ kita bertiga ngumpul. Itu siapa tadi? Siapa? Gue telepon sama gue. Ma di mana? Ini lagi masih di rumah sakit, mau dibawa balik bayinya. Tuh. Ceritalah langsung gue. Kakak gue kasih ini mau cerita. Ada apaan emang? Ya tadi mah balik, ada emak nih. Mari kita tanya. Bukan, kali itu nyerupain. Itu posisinya malam nih bang? Siang, yang gue bilang itu kan mak gue berangkat pagi, nah balik lagi siang. Iya. Jadi mak gue ini masih di rumah sakit, baru mau bawa bayi balik ke rumah kakak gue. Iya bos. Sebelum asar, abang gue balik tuh. Balik abang gue. Udah kan, akhirnya pas abang gue assalamualaikum ketok-ketok, tadi nggak mau dibukain, takut trauma. Iya. Kayak emak gue ini. Ya udah dong, sampai dia kesel, buka goblok gitu kan. Buka tuh, oh lu bang gitu. Pokoknya dibuka lama banget, lu orang capek, marah-marah kan. Iya. Ini gue sebutnya Ayogi bukan gitu. Gitu coba lihat, iya mau makan, dia bawa makannya, kita makan bareng. Iya bang gue. Ya lu trauma nih karena trauma bang. Siang baru aja ngeliat yang nyobain ibu lu nih. Betul, padahal kan siang. Iya. Ya udah akhirnya bang gue nyampe sore lah. Itu gue nggak mandi. Gue bertiga tuh nggak ada yang mandi sampai besok. Iya. Pagi karena takut buat kamar mandi itu. Ya udah, abang gue mandi lah. Akhirnya beberapa menit kemudian abang gue keluar pakai handuk doang, marah-marah. Iya. Lu ngapa sih, gue lagi mandi ketok-ketok. PA banget lu. Sabar apa, orang mau kamar mandi satu tuh gantian. Iya. Lah ketok-ketok, orang gue tadi nonton TV di depan. PA lu. Lah orang lu ketok-ketok kok. Gue udah bilang sabar-sabar, lu malah masih ketok-ketok terus. Nah gitu. Padahal kita nggak ngetok-ngetok, gue bertiga di luar depan. Kenceng katanya. Dibahas sama gue, sabar, udah
dibahas lagi, gitu, dibahas lagi. Iya. Ya udah kan, gue bertiga udah heran karena emang udah ngerasain juga apa yang dirasain sama abang gue. Kita ketemu malam lah, kita maghrib ya biasa sholat, terus ketemu isya sholat. Nah di situ teman-teman baru gue pada datang nih main, ya pada bawa makanan lah, sowan. Akhirnya itu pas malam Jumat ya, hari Kamis malam Jumat. Kita ngobrol-ngobrol biasa, jam 9 pada cabut tuh. Kakak gue yang tadi gue bilang sering surupan ini, Dek jangan keluar malam Jumat. Nah itu gue keluar di teras, kan ada balai itu bangku panjang. Gue duduk sendirian jam setengah 10-an, kayak gue ngerokok lah gitu, ngopi, main HP. Nah di situ di samping rumah gue ini kan kebun. Kok suara rusuk. Itu gue masih positif kan, tikus paling, kucing. Tapi nggak hilang-hilang. Suara orang jalan juga sih, jalan kencang banget tapakannya. Gue penasaran kan, akhirnya gue geser duduk gue tengok, ya Allah, itu gue lihat sosok putih bang. Tapi gue nggak ngeliat kaki, enggak, dia kayak terbang. Gue penasaran kan, gue lihat tinggi banget bang, jadi itu di bawah pohon rambutan. Sempet gue foto. Oh lu ada? Ya HP gue Samsung Yong lah dulu bang, tau kan. Tapi masih ada fotonya nih atau udah nggak ada nih? Kalau dicari ada di Facebook mah, gue diupload. Iya boleh. Itu gue foto pakai HP Samsung Yong. Jadi kan gak ada kamera depan, kamera belakang nih, sama muka gue setengah gue foto, dapat. Itu bener-bener dapat. Oh ketangkap sama kamera. Iya. Ini kan namanya bukan kamera depan kan, nggak semua muka gue ya, cuman segaris doang gini. Gue sengaja. Coba gue foto nih. Masih kena makhluknya nih? Masih bang. Sosoknya. Tapi dia nggak madep ke gue, dia madep ke pohon. Dan itu gue ngeliat, ya pokoknya nggak ada kaki lah, kayak terbang gitu, ngambang. Buset itu panjang banget rambutnya. Bener-bener ya kan. Ya pokoknya serem banget dah. Di situ gue emang gak takut karena gue penasaran. Gue foto nih biarin dapet kayak. Gue merinding, gue juga merinding. Akhirnya gue buru-buru gue cabut ke dalam. Teh lihat nih, lu beneran ini gitu kan. Keluar tuh nggak ada, kata kakak gue. Kata abang gue juga nggak ada. Coba lihat. Nggak lu edit kan? Lah Samsungnya mana bisa ngedit, gue gituin dia beneran ini. Nggak lama kemudian bang, kakak gue tiga-tiga udah ngeliat nih, HP gue mati total. Dingin banget HP. Jadi matot nih, mati total. Mati. Iya. Sempat gue kirim ke WA kakak gue udah. Iya. Coba deh kirim deh. Gue kirim. Ini udah kan udah ya, udah lihat semua kan, udah gue kirim ke kakak gue tuh, kata Wiwi gue sebut lah. Nggak lama HP gue langsung mati total bang. Gue nyalain gak bisa sama sekali. Itu HP bener-bener dingin banget. Nggak nyala sampai sekarang kali kalau dibilang udah jadi bangke. Langsung nggak bisa nyala lagi. Iya, namanya dulu kan dibawa ke tukang servis bukan masih males banget. Iya lah Samsung doang. Iya. Udah gue rusak tuh HP gue. Akhirnya dikirim lah ke WA sama gue. Mak balik dulu dah gitu. Itu kita udah hampir 10 hari lah nempatin. Besoknya dikirim nih, malamnya dikirim foto itu, besoknya pagi mau gue balik. Naik ojek tuh balik. Ya udah kan, akhirnya mau gue balik, coba lihat lagi, masih penasaran. Kan ada di HP emak, udah dibuka, lihat dia beneran. Diupload tuh hari itu juga, tahu captionnya apaan gue nggak tahu. Di Facebook. Iya di Facebook mak gue dulu, mak gue lu main Facebook lah ya. Ya udah tuh akhirnya mak gue masih penasaran banget. Nah tetangga gue nih yang sebel kan kosong. Nah yang di sini nih, emang kenapa sih ramai banget dari semalam? Ini si adik saya si Hamid ngeliat foto sama setan, maksudnya moto setan dapat gitu. Oh ini mah yang sering di jembatan. Jadi rumah gue tuh kali bang, sebelah ini kayak ini misalnya ini RT 12 sebelahnya RT 13 gitu. Itu dikali katanya ngegangguin orang terus. Ini kali yang dikali. Bukan kamu doang gue digituin yang ditampakin, tapi semuanya tampakin. Warga-warga sekitar. Sempet booming tuh, di-upload semuanya kan. Dulu gue belum main Instagram, masih di Facebook, di WA. Udah tuh akhirnya
gue makin takut kan tinggal di situ. Pindah aja yuk, baru banget. Pindah, kita masih pindah lagi, capek pindah mulu ngemasin barangnya. Sorenya mau gue balik lagi tuh ke Depok karena masih ngurusin bayi. Iya. Ya udah tuh akhirnya mak berangkat dulu ya gitu. Pada takut semua karena nggak ada mak gue. Iya. Seenggaknya kalau ada orang tua rasa takutnya hilang lah. Iya, iya. Nah, maghrib nih ya, pokoknya mak gue berangkat jam 4 lah. Selang waktu masuk maghrib, itu hawa udah beda banget biasa. Kayak kita tidur bertiga nih di luar. Abang gue emang jarang balik. Balik kerja kadang nginep di rumah temennya. Jadi bertiga-tiga terus. Jadi semakin kita takut kan sugesti kita makin naik ya bang. Iya, makin terbawa suasana. Nah, walaupun gak ada apa-apa, tetap disangka ada gitu. Namanya, jadi sugesti kita gitu. Maghrib padahal, gue takut ada yang lewat. Gimana sih? Gue takut ada lihat sosok. Padahal mah enggak. Udah gitu gak usah panik kata kakak gue gitu. Nah, gak lama kemudian itu ada yang ketok-ketok bang di pintu luar maksud gue. Iya. Tuh kan bener. Pada kaget. Iya. Terus kata kakak gue, kita makanya jangan terlalu takut. Iya. Ada 2 kali ketok-ketok. Tok, assalamualaikum. Dia nyebut tuh, ya gue orang berarti. Gue bukain, ternyata bener tetangga gue yang rumahnya di depan, yang pertama masuk gang. Iya. Itu gue nggak tahu kan. Apa namanya? Ada waktu gak katanya. Emang kenapa? Tolong ngajiin adik saya baru meninggal gitu. Oh, iya. Gue ikut ngajin kan. Cowok semua tuh. Jadi itu belum diumumin tuh di ini. Abis sisa baru diumumin. Enggak. Udah gue ikut ngajin. Suasana makin serem banget bang. Meninggalnya itu ya gue nggak bisa gue cerita panjang lebar lah ya. Itu meninggal kebakaran. Oh. Jadi dia punya rumah di mana, terus dia kebakaran meninggal di situ. Iya. Yang lain pada selamat, dibawa ke rumah orang tuanya yang di situ. Iya. Gue lihat gosong banget tuh, abis di ngajiin, gue nggak tahu tuh katanya mau dibawa ke rumah sakit atau gimana, karena kan gosong, gue nggak tahu. Iya. Udah tuh akhirnya cabut lagi gue, diumumin lah. Ya gue sebentar doang, paling 1 kali baca Yasin udah. Enggak, pada takut tuh kakak-kakak gue, dia meninggal lagi, suasana makin serem. Nah itu kan setengah 9-an lah gue balik ya. Nggak lama gue nyampe rumah, itu di kontrakan kosong ini ada yang minta tolong bang, tolong 4 kali apa 5 kali gitu, pelan suaranya kayak jauh banget tapi jelas. Itu yang nggak denger, gue semua nggak denger semuanya, bukan gue doang. Tolong. Nah kakak gue bilang, penasaran gue sama rumah kontrakan kosong ini, katanya nggak pernah tempatin, emang ada apaan sih? Ngintip lah, keluar yuk, ngintip. Ya cuma sebelahan. Ngambil bangku, kan ada itu bolongan tuh. Iya, sirkulasi udara gitu. Iya, tuh kakak gue teriak, Allahu Akbar gitu. Katanya di situ tuh kayak ada orang-orang pesta bang, gitu. Orang-orang pesta lah. Kakak gue ingat, gue mah kagak ngeliat, gue intip, ada apaan gelap banget. Iya. Gue sahalu lu, kata gue gitu. Dia tuh langsung cabut ke dalam, gue ikut cabut. Di situ gue nggak begadang, di situ gue nggak tidur, begadang bang, saking takutnya kan. Serem banget, emang bener-bener serem tuh kontrakan. Tengah malam, nggak tengah malam banget, jam 11-an, setengah 11. Abang gue balik, tok, Niko bukain gue. Siapa? Gue. Nah suara ayu gitu. Bukain kan. Nah itu gue ngeliat abang gue bawa temennya. Jadi gue buka pintu. Lalu sama temen. Iya. Apaan sih PA buat temen gimana? Gue dewekan kata. Gue sendirian kata abang gue gitu. Iya. Itu temen lu di belakang gitu. Nah kakak gue juga ngeliat. Jadi abang gue kesel, disangka abang dia adik-adiknya pada ngeprank dia, disangka. Bikin panik lah. Itu lu bawa temennya cewek bang, cewek. Iya. Ya biasalah pakai setelan cewek-cewek gimana sih, kerudungan, sweater. Suruh masuk tuh, dia masuk kan kamar, suruh masuk tuh, pintu nggak ditutup bang. Emang gue nggak nutup pintu karena itu orang, gue lihat
Iya. Dia jangan tutup dulu, dia masuk. Dia nggak, ternyata cuma ngambil baju doang dan nggak salinan mau berangkat dari rumah temennya. Terus suruh masuk tuh. Apa sih, gue gak bawa teman, gila lu, gue usah aneh-aneh dah. Akhirnya gue ngelongok tuh, kagak ada kak, itu gak ada. Terus siapa dong? Lah nggak tahu. Lu sama kakak? Iya berdua, gue lihat jelas banget kayak orang lah, gimana sih? Udah Ketiga. ya orang, makanya kan ya pokoknya orang lah, gimana sih? Ya, wujudnya orang nih gitu. Iya, kayak orang, setelannya juga orang biasa kayak kita makanya nggak gue tutup pintunya. Nggak lama kemudian abang gue cabut, udah tuh cabut, tutup pintu, nyalain motor, pergilah. Nah di situ ada suara perempuan yang tadi nih, gue kira yang tadi apa, gue nyangkanya yang tadi. Assalamualaikum, lembut banget suaranya bang. Waalaikumsalam, kita semua nyaut kan, jam 11:30. Dibukain tuh, lah ada orangnya, bener ada. Jadi dia bilang, ini namanya kampung apa, kayak orang-orang nanya alamat lah. Iya. Gue langsung nyebut dong, ini kakak yang tadi kan. Yang tadi mana? Kan kakak yang tadi di belakang abang saya. Enggak, saya baru kesini. Sama kakak gue suruh masuk, sih masuk juga. Dia nggak mau, dia buru-buru nanya alamat. Padahal di depan warung banyak orang lagi pada ngeronda lah gitu. Dan depan warung tuh pos. Saya malu nanya bapak, ya masih muda banget kan, si gadis lah. Udah masuk, suruh masuk tuh, ngobrol dalam aja, nggak enak udah malam. Nggak usah. Ya udah gue jelasin kan, karena gue udah tahu alamat situ juga, RW-nya, nama kampungnya, nama jalannya. Ya udah tuh dia, udah saya pamit ya, makasih. Gue ke dalam nih, Tanuka mau minum gak? Biasa. Gue udah ambil air nih, bener. Gue keluar pintu, itu orangnya kagak ada. Gue sampai ke depan warung, apa tadi ngeliat cewek gak yang tadi nanya alamat ke saya? Kagak lewat sini, nggak ada cewek, orang tuh sepi banget lewat. Iya, tadi terakhir abang lu lewat gitu. Ya pokoknya banyak bahas sosok lah gitu, gue nggak tahu itu ngapa kontrakan banyak banget ya. Bukan gue doang yang gitu, kayak kakak gue, orang tua gue juga. Cerita, mau gue balik nih, balik sama ponakan gue lah, cucu yang umuran 2 tahun dibawa karena mau ikut neneknya katanya, mau nginep tuh. Jadi namanya bocah kecil kan ya, ya setahun setengah lah, cuma 2 tahun. Balik itu nyampe maghrib kan, karena balik dari sana berangkat sore. Baru buat datang, kan digendong nih, belum diturunin, dia nunjuk ke arah dapur. Itu apa nih? Tuh, apaan? Oh nggak mau balik tuh. Minta balik lagi bang, nggak mau, dia nggak mau nginep di situ, nggak jadi. Akhirnya suami kakak gue suruh jemput, ya udah tuh dijemput, dibawa balik. Nyampe rumah video call. Ya video call dari WA kan, video call. Udah nyampe belum? Udah nih, mana? Ya namanya Jihan kan, nyampe belum Jihan? Udah nih, gitu. Lagi video call. Lah itu bukan nenek gitu. Jadi muka sama gue ini setengah nenek, setengah muka gue. Jadi nenek ini kempot, matanya bolong. Masih ada screenshotannya kalau gue cari mah di HP sama gue. Kalau di dokumentasi, kalau disimpan, di screenshot sama kakak gue. Mak taruh dah, matiin dulu. Kenapa? Screenshot nih, lihat. Mak gue kaget tuh, langsung VN, ini serius. Yang dikirim lagi muka gue, mak gue semua asli. Yang ke pertama bukan. Jadi sempat di screenshot setengah nenek matanya bolong, ininya kempot gitu. Rambutnya putih semua. Ada nenek gitu. Bener nenek tuh. Udah kan akhirnya di situ kita ya tiap hari, tiap malam ngajiin kan, kayak ya pokoknya bacain lah gitu, ngaji, sholat. Udah tuh akhirnya kebesokannya, besok malam, penasaran nih gue sekeluarga sama kontrakan yang di tengah yang kosong ini bang. Nah di situ kan nggak ada kunci. Akhirnya gue punya kunci nih. Selepan. Bukan, kunci kontrakan gue tuh sama pintu itu. Iya. Sama banget, jadi bisa dibuka.
ama kakak gue kan dibuka nih, ayo buka. Padahal emang gak boleh dibuka, penasaran karena berisik banget tuh, suara-suara apaan aja. Itu setiap malam tuh pasti ada. Iya, setiap malam. Nah akhirnya dibuka kan, itu jam 9:30 bang. Nah gue masih dalam, gue bertiga lah ke buka itu, dibuka. Itu bau banget bangke. Oh. Bau banget, kayak wow, bener-bener pengen muntah bang, gak kuat. Iya. Nah ada warga yang di seberang kayak melototin gue, mungkin kau dibuka, kau berani. Masuk tuh, masuk. Di situ bener-bener bau banget kan, gelap tuh. Iya. Akhirnya kakak gue ke rumah dulu ngambil senter, ambil 2 nih. Kita nyenter ke atas, ke pertama ke ruang yang di depan, terus yang di tengah, kamar mandi juga nih, ke dapur. Jadi kan di dapur itu kan ada atasnya nih kayak tempat masak. Iya. Cuci piring berdiri. Iya, kitchen set. Iya namanya. Nah di kolong itu bang, pas kakak gue nyenter, itu kakak gue teriak, langsung pingsan. Iya pas teriak. Iya. Gue nyenter, yang gue nggak bagian senter, yang bagian kakak gue lagi. Kakak gue udah pingsan dong. Iya. Senter lagi. Itu orang bang, perempuan, tapi mohon maaf ya, udah bukan ada kulit atau nggak ada kulitnya lagi, nggak ada wujudnya, kayak bangke kaku gitu. Oh. Iya. Selama 3 tahun 4 tahun katanya nggak dibuka. Itu bangke, pokoknya bangke dah, pokoknya gimana sih orang tapi kaku banget bang. Itu wujud manusia asli. Lah manusia bang, asli. Oh gila. Iya. Nah di situ gue bawa balik kan, maksudnya bukan mayat nih, kakak gue gotong lu berdua, gue sama kakak gue gotong kakak gue pisan. Mak lihat deh, mak gue lihat lagi tuh berdua, gue lihat sama gue berdua, kakak gue nemenin kakak gue pisan. Tuh lihat tuh di pojok, oh astagfirullahaladzim, ini mah orang, pantesan gak dibuka-buka, emang ada apaan gitu. Nah besoknya bang, gitu mak gue langsung cabut sama gue keluar, kunci pintunya. Ya kan akhirnya besoknya pagi mak gue ke rumah kontrakan, yang punya kontrakan kan gak jauh, disuruh ke rumah ngobrol, bu emang ya apaan. Akhirnya yang punya kontrakan sendiri pun nggak tahu. Iya. Jadi yang tahunya itu almarhum suaminya. Iya. Nah jadi almarhum suaminya nggak pernah cerita, cuman wasiatin itu kontrakan nggak boleh tempatin ya gitu, nggak boleh buka-buka tuh. Dia nggak, ini nurut kali ya, nggak tahu saya. Nah akhirnya coba tanya tetangga, kali aja tahu. Iya. Kita selidikin ya. Itu sebelum dibawa kantor polisi tuh gue nggak, sebelum karena kan harus selidikin ini kenapa. Udah tuh ada beberapa warga yang dari seberang nih yang melototin itu. Dia datang, dipanggil tuh, dia tahu gak sama gue. Datang tuh 4 orang lah, 2 ibu-ibu, 2 laki-laki, ya bapak. Ngobrol, ini kenapa? Ini kenapa nih kontrakan ini kok ada mayat? Tuh. Dibuka tuh, yaudah kita masuk tuh, bener mayat tadi, kaku banget bang mayatnya. Udah nggak ada kulit itu. Iya. Pakai tulang doang apa tuh, gue nggak tahu dah. Bau banget itu. Pokoknya bener-bener kaku ya. Terus kira ini gimana nih? Ya kan ujung-ujungnya pasti kalau kita ngadu polisi, terus diselidikin siapa, penyebabnya apa, awalnya gimana. Terkira gitu situ kita obrolin tuh bang, ngobrolin. Nah ada satu warga lagi datang, bapak sama Pak RT berdua. Pak RT sendiri pun nggak tahu yang namanya urusan kontrakan kan bukan Pak RT ya. Cerita tuh bapak yang datang sama Pak RT. Jadi waktu itu 2008 atau 2009 cerita, ada sepasang suami istri. Ya ini ceritanya nih, ceritain semuanya nih depan punya kontrakan, depan keluarga gue juga sama warga-warga yang lain. 2008 atau 2009 gitu saya nggak tahu. Saya tahu ceritanya, tapi nggak tahu kalau di sini tuh ada mayatnya. Ternyata emang nggak dibuang kali, dipergiin doang. Dan almarhum bapak ibu tahu tuh. Gue nggak tahu kan suruh gimana, gue nggak paham tuh. Di situ soal rumah tangga biasa kayak perselingkuhan gue ya gitu. Itunya dibunuh. Dibunuh. Udah ditinggal, katanya ditinggal. Akhirnya
Di situ ditinggal di kontrakan situ, dikunciin, ngomong bukan ke ibu kontrakan tapi bawa kontrakan. Dia ngomong kayak jujur gitu bang, dan bapak orang ini kayak polos lah, gue nggak tahu tuh, pokoknya nggak tahu ceritanya. Udah dia pergi sampai 2013 itu katanya tetap di situ. Dan yang dari 2009, 10, 11, 12 yang kontrak selalu digangguin katanya bang, nggak pernah betah. Nah di situ kan ada orang nih perempuan, maksudnya ini anak tetangga, umuran 18 tahun lah. Dia kayak orang bisa ngelihat. Nah terus kesurupan, dia datang juga tuh kontrakan yang gue yang tempatin, datang surupan. Kan ditanya tuh sama Pak RT, ini siapa? Kalau nggak salah itu namanya siapa sih, gue lupa dan namanya. Dipanggilnya Nung tuh mayat itu. Saya Nung gitu. Ini apa namanya? Nangis lah cerita. Saya di ini, ditinggal, dibunuh juga. Saya nggak terima. Jadi dia semua orang gangguin orang-orang di situ. Tetangga kontrakan lah ya. Gangguin situ. Iya. Ya udah dong. Besokannya diurus tuh sama warga-warga situlah. Gue pindah, mak gue minta pindah, saya nggak betah. Berarti lu belum ada 1 bulan nih? Belum, ya baru 3 minggu hitungannya lah. Udah, besoknya gue pakai beres-beres lagi semua, gue nyari tukang mobil bak. Hari ini misalnya gue beres-beres, besoknya langsung pindah. Udah gue pindah, gue dapet di daerah Condet. Singkat banget nih ya. Itu setelah di situ orang tua gue minta pindah, terus gue nggak tahu kan itu kelanjutannya diurus atau enggak, gue nggak tahu. Jadi besoknya gue beres-beres, kebesokannya lagi pindah udah ke daerah Condet. Udah. Iya. Itu selama lu pertama kali survei, emang tetangga nggak ada yang ngejelasin nih? Nggak ada, cuman ngomong kayak kok berani sih gitu. Cuma nanya-nanya kayak gitu doang. Nggak ada yang pada bilang kalau kontrakan ini tuh angker, bekas kejadian ini. Enggak, kalau kejadiannya cuman setiap ada kontrak digangguin terus gitu doang. Iya. Itu sama yang tadi gue heran itu, yang sosok menyerupai ibu lu nih. Itu perempuan. Iya. Ya, Pokoknya berarti sosoknya semua rupanya sama nih. Sama. Ibu lu banget nih persis. Wah, bajunya dari pakaiannya, gerak-geriknya. Dan sempat interaksi kan sama lu? Iya, sempat ngomong. Oh iya, ternyata nggak keluar lagi. Enggak. Itu sama yang pas video callan. Iya, itu nenek. Iya, mungkin kalau emang lu ada dokumentasinya nanti bisa lah. Nanti gue kirim. Iya. Itu masih ada pasti bang ya? Iya, nyari di Facebook mah gue ada pasti kalau nyari. Dengan bandrol harga kontrakan 850.000 Iya, di betul. Jakarta Selatan. Enggak, timur. Oh iya, timur, Kampung Rambutan ya. Iya. Oh iya. Itu bisa dibilang ya nggak logis lah dengan harga 850 kalau menurut gua, karena masih wilayah Jakarta. Iya. Kecuali daerah Depok sana lah, kan kayak gitu ya. Oke deh Bang Hamid, makasih banyak nih Bang Hamid udah berkenan lagi berbagi pengalaman horor di Dimensi Mistik. Sukses terus buat channel lu. Amin. Nama channel lu tadi apa? Hamid Misteri. Hamid Misteri nya. Jadi buat kalian semua yang udah selesai nonton ceritanya Bang Hamid, wajib banget mampir ke channelnya Bang Hamid, Hamid Misteri. Jangan lupa juga disupport dengan cara subscribe. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Sekali lagi makasih banyak Bang Hamid. Siap, sama-sama Bang Aris. Yaudah, sekian nih kisah pengalaman horor waktu Bang Hamid ngontrak bersama keluarganya nih di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan sekali lagi sebelum gue akhiri videonya, lagi-lagi gue menginfoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata ngepek-ngepek seperti yang dialami sama Bang Hamid ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo silakan banget nih, kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email, bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata ngepek-ngepek seperti yang dialami sama Bang Hamid ini. Yaudah, gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Hamid dari Hamid Misteri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Hamid, thank you. Siap.